Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah wa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Mursyidatul Lab, ya, ila nahwi wal i'rab, yaitu bimbingan suatu petunjuk untuk para penuntut ilmu guna memahami yang namanya nahwu dan juga i'rab, karena keduanya adalah saling berkaitan untuk memahami sumber dari agama Islam, yaitu Al-Quran was Sunnah. Insya Allah kita akan masuk ke kelompok i'rab kata yang kedua, di mana sebelumnya kita telah membahas yang pertama, yakni setiap kata berkedudukan atau beri'rab rofa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan setiap kata yang kedudukannya berirob nasab. Yaitu kata apa saja atau kedudukan apa saja. Yang pertama adalah al-maf'ul bih. Nah, ini kita mulai bahas karena total 13 sudah kita baca semuanya. Kita bisa lihat kembali. Nah, ini dia. Yang pertama al-maf'ul bih dan yang kedua adalah al-masdar. Maksud dari al-masdar di sini adalah maf'ul mutlak. Dan yang ketiga dan keempat ini satu pembahasan sama, yaitu al-maf'ulu fihi. Dan yang kelima adalah al-maf'ul li ajlih dan yang keenam adalah al-maf'ulu ma'ah. Nah, ini adalah pembahasan tentang mafa'il. Ketika ada pembahasan mafa'il, maka membahas tentang lima maf'ul. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua maf'ul mutlak, yang ketiga adalah maf'ul fih, berarti mencakup zarful zaman wa zarful makan, ya. Kemudian yang keempat adalah maf'ul li ajlih, yang kelima adalah maf'ul ma'ah. Kita masuk ke babul maf'ul bihi. Mal maf'ul bihi, apa itu maf'ul bih wa ma hukmuhu dan apa hukum dari maf'ul bih itu sendiri. Kita lihat di sini bahwasanya maf'ul bih definisinya adalah ismul ladzi waqa'a alaihi al-fi'lu. Ya, huwa ismul ladzi waqa'a alaihi al-fi'lu. Dia adalah isim yang atasnya itu waqa'a terjadi al-fi'lu suatu perbuatan. Nah, jadi isim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih dia dikenai perbuatan, berarti menjadi objeknya. Fokus inceran dari perbuatan tersebut. Kalau yang melakukan perbuatan itu kan namanya fa'il. Dalam tata bahasa secara umum linguistik adalah subjek. Nah, berarti maf'ul bih adalah objek. Hukmuhu, hukumnya adalah an-nasbu nasab. Contoh, doroba Zaidun Amron. Karena kita telah membaca dan juga memahami bersama tanda-tanda irob rofa, tanda-tanda irob nasab, ya, tanda-tanda irob jer, tanda-tanda irob jazm, ya. Maka dari ketiga kata ini, doroba Zaidun Amron. Kira-kira kata mana yang berirob nasab? Karena kita kenali dari tandanya. Jelas, yaitu kata Amron. Nah, ya. Kata Amron dia berirob nasab. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan fathah, di mana fathah adalah tanda asal dari irob nasab. Tanda fathah ini dia bisa terjadi pada dua irob, ya kan? Irob apa saja? Yang pertama irob nasab, kemudian yang kedua irob apa lagi? Isim, ya, isim, ya, isim. Khafat, Fiil. khafat atau jar. Nah, khafat, ya. Namun ketika dia terjadi pada irob khafat, tempatnya di mana? Isim-isim yang mamnu minas sorof, ya. Isim-isim yang tidak bertanwin karena ada ilat-ilat. Doroba adalah fi'lun, Zaidun adalah fa'ilun, dan Amron adalah maf'ulun bihi. Kita katakan maf'ulun bihi mansubun, ya. Apa artinya mansubun? Yang dinasab. Li'annahu waqa'a alaihi al-fi'lu, karena terjadi perbuatan doroba pada
pada Amron. Jadi yang dipukul siapa oleh Zaid? Amron. Paham ya? Doroba Zaidun Amron bisa nggak kita jadikan si Amron ini naibul fa'il? Ini kita sedikit merefleksikan materi yang sebelumnya. Coba, bagaimana cara kita mengubah doroba Zaidun Amron menjadi kalimat yang pasif dalam bahasa Arab ya, bukan dalam bahasa Indonesia? Siapa yang bisa? أنا أستاذ. Boleh. Riba amrun. ضرب عمرو Duriba Amrun. Zaidnya dihilangkan, Amron naik tahta. Menjadi naibul fa'il. Iya, menjadi pengganti si fa'il. Rofa lah dia, gitu ya. Nah, ilakam yanqasimu al-maf'ulu bih. Ternyata maf'ul bih ini memiliki pembagian. Ilakam kepada berapa yang qasim dia berbaginya? Yanqasimu al-maf'ulu bih ila kismain. Ya. Dia terbagi kepada dua pembagian. Nah, ya. Kismain. Zahirin wa mutmarin. Isim zohir dan juga mutmar. Mutmar ini domir. Berarti kalau domir yang nasab, lafaznya atau mahalnya, mahalnya. Ingat mahal itu apa kemarin? Posisi, kedudukan ya, posisinya. Karena dia termasuk yang mabni. Kalau mabni lafaz nggak berubah. Ya. Ma mithalu az-zahiri. Apa contoh untuk isim yang zahir berkedudukan sebagai maf'ul bi, i'rabnya nasab. Nah, isim zohir itu kan ada yang diasigot bentuknya mufrad, ada yang asigot bentuknya jamak muzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas salim, ya kan? Nah, misaluhu wa warisa Sulaimanu Dawuda, Dawuda. Nah, ini contohnya. Dawuda. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al-fathah. Fathahnya nampak, al-fathah itu az-zahir. Khuzil afwa, al-afwa. Kemudian berikutnya lagi yukimuna as-sholah. Mereka menegakkan sholat. Nah, kata apa yang terkena perbuatan menegakkan? Apa yang ditegakkan? Maka jawabannya adalah maf'ul bihnya. As-sho, as-sholah. Apa yang mereka tegakkan? As-sholata. Ya, maf'ul bihnya. Wa ati dzal qurba haqqahu. Mana maf'ul bihnya? Ayo. ذا Za. Dia nasab. Apa tandanya? الألف ألف Limadza? Kenapa? Why? هو من الأسماء الخمسة. Ya, karena dia termasuk isim-isim yang lima. Ya, karena dia termasuk isim-isim yang lima. Kemudian berikutnya, ihtarim abaka. Mana maf'ul bihnya nih? أبا Aba. Kenapa aba? منسوب. Oke, منسوب mansub. Apa tanda nasabnya abaka? ألف. Alif. الألف Kenapa tanda nasabnya alif? Alif. لأنه من Minal الأسماء. asma'il khamsah. لا Baik, termasuk ya. isim-isim yang وهو Baik. مضاف. Barakallah. Nah, betul. Sahih karena dan juga dia mudhaf ya. Ahbib akhaka, afal akha. Lan yaghliba usrun yusraini. Yang mana nih? يسرين. Hah? يسرين. Yusraini ya. Jangan yaghliba. Yaghliba bukan maf'ul bi. Kan maf'ul bi itu apa? Isim. اسم. Ya, yaghliba kita tahu mansub. Tapi sebab nasabnya itu bukan karena kedudukannya sebagai maf'ul bi, melainkan karena didahului lan penasab ya. Yusraini dia nasab tahu dari mana? منسوب Ya. بدون به. Dari Nah, tanda, dari dari tandanya tandanya. Apa Hmm. tandanya di situ? الياء. Ya. Aliyau ya. Kenapa tanda nasabnya ya? كان مثنى Sana. Karena اسم. musanna ya. Loh, bukannya jamak muzakkar salim ketika nasab juga dengan ya, ma farqu bainahuma? الفتح Kata ya, tiroknya. والكسر بعده. Sebelumnya Iya. fathah, sesudahnya kasroh. Barakallahu fiik. Nah. Berikutnya jalisil muttaqi. Nah, inilah yang nasab dengan ya di mana berbeda dengan sebelumnya. Al muttaqin setelah ya-nya fathah. Sebelum ya-nya kasrah. Ini jamak muzakkar salim ya. Ila kamian qasimu al mutmar. Ya kebagi menjadi berapa ini? Maf'ul bih yang berupa domir. Yang qasimu al mutmar ila kismain. Terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua.
Nah, ya, terbagi menjadi dua. Kita lihat ya, yaitu ada domir yang muttasil, ada yang munfasil. Simpelnya teman-teman tulis dan catat nih bagi yang punya kitabnya atau yang memprint out. Nah, ya. Domir nasob muttasil dan domir nasob munfasil. Perhatikan. Mal muttasilu. Apa itu yang muttasil? Maksudnya apa saja nih yang muttasil? Domir nasob muttasil. Al muttasilu ithna asyara. Wahwa ada 12. Akromani. Mana domir muttasilnya? Domir nasob muttasilnya mana? Ya. Al-ya. Mutakalim. Ya ul mutakallim. Ya di sini. Ya mutakalim. Nunnya apa nih nunnya nih? Nun Nun wiqayah. wiqayah. Nun wiqayah yang menyelamatkan si fiil akroma agar tidak dikasrah tuh lam fiilnya atau huruf mimnya. Akromana. Mana dhamir nasab mutasilnya? Na. Nah, Nah, berikutnya akromaka. Mana dhamir nasab mutasilnya? ul Ka. khitab. Ya, al-kaf kita panggilnya ya, bukan ka ya, al-kaf. Taib. Berikutnya akromaki, ki ya. Akromakuma apa? Kum. Al-ka. Kuma. Kuma atau al-kafu. Ah, kaf ya. Sama Al-kafu. kaf juga. Akromakum, Sawa. kaf Sama. juga. Mimnya itu alamatul Kaf. jam'iz zukur. Na. Baik. Akromakunna, kaf juga. Na. Akromahu, Hmm. alha ya, ha. Alhad. Kemudian berikutnya. Akromaha, ha ya. Ha. Hmm. Akromahuma, ha Al-ha. juga. Hmm. Akromahum, hum. Hum. Bukan ha, tapi hum keseluruhan. Hmm. Na. Akromahunna, hunna. Hunna. Un. Ya. Baik. Akromahuma, huma ya. Ya. Wamal munfasilu, nah perhatikan. Untuk yang domir nasab munfasil ini adalah iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakuna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Kalau kita belajar dari dasar, maka kita langsung mengatakan domir nasab munfasilnya adalah keseluruhan iya ya, iyana, sampai iyahun keseluruhannya. Namun sejatinya domir nasab munfasil itu hanya iya. 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 Nah, ya. Iya. Lantas ya mutakalimnya, naknya, kafnya, kuma itu apa dong? Itu bukan domir. Ya. Dia bukan apa? Bukan domirnya. Dia hanya untuk menunjukkan atas. Apa? Yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Atau penunjukannya nanti berbeda-beda. Kalau yang goib yang menunjukkan atas goib. Kalau yang mukhotob berarti menunjukkan atas khitab yang diajak bicara. Nah, ya. Kalau menunjukkan yang berbicara, ya seperti ya dan na, begitu. Ya, bisa difahami? Naam. Ah. Baik. Nah, domir-domir nasab munfasil ini dia didahulukan dari amilnya. Maksudnya dia terletak lebih dulu, baru amilnya, baru si fiil dan fa'ilnya. Simpel kita lihat di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Na'budu itu adalah apa? Amilnya. Na'budu fa'ila nahnu. Nah, iyyaka. Gitu. Ya, baik. Nahwa iya ya fattakun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyakum kanu ya ya'budun. Ya, selesai. Kita masuk babul masdar, al-masdar ya, babul masdar. Ini pembahasan tentang maf'ul mutlak. Maf'ul juga dia, tapi bedanya dia isim yang dibentuk dari masdar. Apa itu masdar? Kita baca di sini. Masdar huwa ismu fi'lin atau ismu fi'lil fa'il. Dia adalah isim fi'il fa'il wa yusamma al-maf'ula al-mutlaqa. Dia adalah isim perbuatan si fa'il dan dinamakan sebagai maf'ul mutlak. Dan dia dibentuk dari derivasi kata yang
berada pada urutan ketiga di dalam tasrif fiil, tasrif istilahi. Nah, jika teman-teman mempelajari ilmu sorof, ya ilmu morfologi Arab, yaitu perubahan bentuk lafaz setiap kata yang merujuk kepada perubahan makna dan lafaz. Nah, huwa alladzi yaji'u salisan, dan dia adalah yang datang pada urutan ketiga fi tasrifil fi'li. Wa hukmuhu an-nasbu, hukumnya nasab. Nahu qala yaqulu qaulan. Mana masdarnya? Kaulan. قولا Qaulan, ya. Nah, qaulan. Faqaulan masdarun mansubun. Maka qaulan adalah masdar yang dinasab. Kam aqsamul masdari. Ini bukan contoh maf'ul mutlak ya. Ini hanya mencontohkan masdar. Kalau maf'ul mutlak itu adalah kedudukan yang ada di dalam kalimat. Namun bentuknya di dalam kalimat itu diambil dengan bentuk masdar dia gitu. Ada berapa masdar? Nah, di sini maksudnya pembagian masdar, pembagian apa namanya? Fungsi dari maf'ul mutlak. Yang pertama adalah muakkidun li amilihi. Fungsi dari maf'ul mutlak didatangkan di dalam kalimat tidak lain dan tidak bukan untuk muakkid, menguatkan amilnya. Amilnya berarti sebelumnya. Mubayyinun li adadihi, bisa juga yang kedua dulu, mubayyinun li naw'ihi, untuk menjelaskan jenisnya, jenis perbuatan. Mubayyinun li adadihi, untuk menjelaskan apa adat, hitungan atau jumlah dari suatu perbuatan. Bisa pula yang keempat adalah an-naib anhu, ya, pengganti dari si masdar itu sendiri, pengganti dari maf'ul mutlak. Nanti lafaznya berbeda tuh. Ma misalu zalik. Nah, ini contoh maf'ul mutlak di dalam kalimat. Wa kallamallahu Musa takliman. Masya Allah contohnya. Ya. Takliman ini adalah bentuk masdar dari fiil kallama. Kalau kita tasrif kallama yukallimu takliman. Didatangkan di dalam kalimat ini berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Kalau kita lihat dari empat pembagian fungsi maf'ul mutlak dalam kalimat, maka dia lebih yang mana ini? Mubayyin Yang li makna. nawahi, مؤكد mubayyin li adadi, atau muakkid li amilihi. مؤكد لعامل Diamilihi. Nah, perhatikan muakkid li amilihi, karena dia pertama diambil dari lafaz yang sama, gitu. Diambil dari lafaz yang sama, dan perbuatannya adalah perbuatan kalam. Baik. Kallamallahu Musa taklima. Berarti betul-betul di sini Allah menegaskan Allah betul-betul bicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa amila amalan solihan. Nah, lafal amalan ini dia adalah maf'ul mutlak dari amila. Kenapa demikian? Karena dia masdar dari amila. Amila ya'malu amalan. Baik ya. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabra. Sabra juga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya, teman-teman bisa lihat di sini. Maf'ul mutlaknya ternyata dia dinaati atau disifati. Kalau maf'ul mutlaknya disifati, berarti fungsinya mana? Fungsinya apa? Linawaihi. Li nawaihi, مبين mubayyin, ya, untuk menjelaskan jenisnya. Oh, amila amalan solihan berarti menjelaskan jenis amalan yang bagaimana, yaitu amalan yang solihan baik. Kemudian fasbir sabron jamila menjelaskan sabar yang bagaimana? Sabar yang baik, sabar yang bagus, sabar yang indah, sabar yang cantik, jamilan. Fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir. Nah, perhatikan. Di sini akhadna fiilnya. Akhadna, akhadha ya'khudhu. Akhzan itu masdarnya. Berarti mana maf'ul mutlaknya di sini? Akhza. Dan Ternyata dia sebagai mudhof. Kalau misalkan maf'ul mutlak sebagai mudhof, maka tujuannya bukan muakkid li amilihi, bukan pula mubayyin li naw'ihi, tapi apa? an-naibu anhu. Hmm? لا لا المبين يا أستاذ Mubayyin, tapi dia menjelaskan apa di sini? آه، Eh, seperti apa mengambilnya gitu Ustaz. Ya, dia juga termasuk mubayyin li naw'ihi.
Ya, sama seperti sir sayrul uqala. Nah, Jalanlah seperti jalannya orang-orang orang-orang yang berakal. Nah, ini kan berarti apa? Padahal al-mubayyin padahal dia juga لنوعه mudhaf di sini. Sayrof dia mudhaf gitu. Dan ternyata juga memiliki fungsi tatkala maf'ul mutlak dinaati, yaitu apa? Fungsinya mubayyin li nawaihi, menjelaskan jenis. Qara'tu qira'atal mujtahidi. Nah, ini juga sama mubayyin li nawaihi. Saya membaca seperti membacanya orang yang eh, bersungguh-sungguh. Paduk kata, dak kata wahidah. Nah, ini karena ada kata wahidah nih. لعدده mubayyin li'an. Li'adadihi. Intinya karena ada adatnya. Sama seperti kata risalata kitabata ini. Menunjukkan hitungan nih. Saya menulis surat kitabata ini dua kali tulisan. Dua kali dua kali menulis. Fala tamilu kullal maili. Nah, Kemudian fahimtu ba'dal fahmi. Nah, ya. an-naibu anhu. Fajali kena bagus sekali. Fahim tu ba'dal fahmi. Kemudian fala tamilu kullal maili. Sebetulnya masdar tamilu itu kan al-mail, tapi al-mail bukan نعم jadi maf'ul mutlak. نعم Malah dia menjadi tapi apa? Dia menjadi mudhof ilaih di sini karena maf'ul mutlak kan wajib nasab. Nah, Nah, ya. Nah, jadi ketika menggunakan lafaz-lafaz seperti kullu dan ba'du, nah, maka dialah yang menggantikan si maf'ul mutlak. Sama seperti ba'dal fahmi. Al-faham ini kan al-faham ini kan masdar dari fahima. Fahima yafhamu fahman, ya kan? Hmm. Ternyata ada lafal ba'd. Ya udah, berarti dia terletak sebelumnya. Jadilah si al-faham ini menjadi mudhaf ilaihnya. Majrur lah kan? Mudhaf ilaih majrur. Fajaliduhum samanina jaldatan. nah, Ya. Fajaliduhum samanina jaldatan. sawa. Ya, tapi berikutnya hani an laka ini juga sama. Pengganti. Niyabah ya, Ustaz. Lahan Niyabah. ya, laka. Gitu ya. Nah, kemudian ahan minka. Aidzan billah antal mujtahidu haqqa. Ada lagi teman-teman yang sering kita apa namanya ucapkan. Afwan. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Lah, subhanallah tiba-tiba subhana fathah. Coba iseng-iseng ajukan pertanyaan kepada orang yang sering bilang subhanallah. Kok tiba-tiba fathah? Kok nggak domah aja? Nah, belum Amilnya belajar, mahdhuf. ya, ya emang udah dari dulu kayak gitu, udah dari sananya, dari sana mana? Subhanallah. Nah, subhana itu adalah maf'ul nah, Mutlaq. Mutlak. apa? Maf'ulun mutlaq. Maf'ul Lifi'lin. mutlak dia maf'ul mutlak, tapi fiilnya Lifi'lin mana fiilnya? mahdhuf. Mahdhuf takdiruhu usabihu. Ya, usabbih ya, takdir adalah usabbih dan subhanallah itu berarti fungsinya apa? Mu'akkid li'amilih. Mu'akid Li Libayan. li'amilihi al-mahzuf ya. Dia mu'akid li'amilihi al-mahzuf. Dia mu'akid Hmm. menguatkan kepada amilnya yang dihapus yaitu usabbihu. Taib ya. Nah. Berikutnya yang ketiga dan keempat. Nah, langsung satu pembahasan karena dia adalah al-maf'ulu fihi yaitu keterangan. Keterangan itu ada dua, ada waktu dan ada tempat. Waktu az-zaman, tempat makan ya. Ma zarfuz zaman wa ma hukmuhu. Zarfuz zaman huwa ismu ad-dalu. Dia adalah isim yang ad-dalu yang menunjukkan ala zamanin mutlaqan. Kepada waktu secara mutlak. Wa hukmuhu an-nasbu. Dan hukumnya adalah nasab. Di antaranya adalah al-yauma. Ingat, al-yauma. Baik. Ya, al-yauma. Kemudian al-lailata. Lailah malam pada malam hari. Ghutwatan. Apa artinya ghutwah? Bukrotan. Kemudian asilan. Ghudwah wa bukrah sawa ya, Ustaz. Iya, Maknanya pagi-pagi sekali. pagi-pagi sekali. Saharon, saharon ini pada waktu sahar, pada waktu sahur pukul 3 pagi. Nah, ya. Kemudian godan, kemudian ada atamatan, ada sobahan, sobahan pagi hari, tapi ketika mataharinya udah naik nih, jam-jam 7 lah, jam 7 jam 8. Masaan,
sore, abadan wa amadan. Nah, ya. Kemudian berikutnya hinan, seketika, aman, tahun, sanatan juga bisa, syahron, 1 bulan, usbuan, pekan, saatan, jam, lahzo, sebentar, dohwah, asiyatan, zamanan. Nah, ya. Kalau atamatan apa? Waktu gelap, kegelapan. Oke, jadi orang Arab dahulu, ya orang Arab dahulu itu unik dan inilah mengapa kosakata di dalam bahasa Arab itu paling banyak. Ya, kosakata bahasa Arab itu paling paling banyak dari bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Begitu. Oleh sebab itulah dia dihukumi atau dinilai oleh para linguis, oleh para poliglot adalah bahasa yang paling sulit. Jadi sebetulnya untuk mengukur bahasa itu sulit atau tidak dari keluasan kosakatanya. Nah, bahasa yang paling luas kosakatanya maka itulah yang paling sulit. Jadi tidak dilihat dari sistem tata bahasanya, tidak dilihat dari bentuk hurufnya yang begitu, enggak. Nah, begitu ya. Kalau tidak salah, yang sulit kedua ada Cina, Mandarin. Itu juga sama. Maksudnya kosakatanya banyak, tapi tetap lebih banyak bahasa Arab. Nah, kita fokus ke dalam bahasa Arab. Kenapa? Kenapa bahasa Arab itu kosakatanya banyak? Karena orang Arab ini seringkali mengistilahkan sesuatu dengan apa? Ya dengan istilah-istilah itu muncul sendiri. Nah, termasuk waktu-waktu dalam 24 jam. Jadi tidak mengenal jam 1, jam 2, jam 3 karena melihat apa? Keadaan. Waktu sudah mulai gelap, ada sedikit mega merah, begitu. Ya. Nah, kita akan lihat nama-nama waktu dalam bahasa Arab yang saya ambil dari kitab Fiqhul Lughah. Baik ya. Fikul lughah itu adalah fikih bahasa yang suatu ilmu yang mempelajari apa namanya bahasa berkaitan dengan budaya orang-orang Arab. Unsur-unsur budaya itu kan juga masuk dalamnya adalah lingkungan. Nah ini ya, ada asyuruk. Kapan waktu syuruk? Ya, pukul 7 pagi. Atau juga bisa pukul 6 pukul 6 pagi. Di mana matahari baru-baru keluar tuh, udah syuruk berarti. Nah, ya. Kemudian al-bukur, ada waktu bukur. Ada waktu apa? Bu, bukur. Yaitu pukul 8 pagi. Ada gutwah. Al-gutwatu itu adalah gutwatan tadi. Gutwatan pukul 9 pagi. Ada waktu duha. Waktu duha. Makanya dikatakan ini ulama fikih ya. Itu merentangkan waktu yang afdol untuk sholat duha. Nah, waktu sekitar pukul 10 atau pukul 11 siang. Nah, karena memang itulah waktu duha. Ada hajiroh, hajirotan 11. Zohiroh. Nah, seketika matahari itu sudah mulai meninggi. Begitu. Ya, sudah mulai meninggi pas jam 12. Maka sholat yang dilaksanakan pada waktu itu ya zuhur. Begitu. Karena matahari sudah nampak begitu jelas dan terang di atas kepala itu. Ar-Rawah ya, pukul 1 siang. Al-Asr pukul 2 bahkan juga bisa dikatakan sampai pukul 3. Waktu orang akhir dalam beraktivitas pagi dan siang mencari maisha ya, maka ada waktu sholat di situ agar dia senantiasa mengingat Allah SWT. Maka waktu sholat itu dinamakan asar di pukul-pukul segitu ya, pukul 3 sampai rentan pukul setengah 4 begitu. Al-Qasr, Al-Asil ya, Asi, kemudian Ghurub. Nah, karena itu waktu terbenamnya matahari, mega merah ya, terlihat. Maka karena itu adalah proses alam dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ada sholat yang diperintahkan dan disyariatkan pada waktu tersebut agar kita senantiasa mengingat
Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat yang didirikan pada waktu tersebut sholat maghrib gitu ya. Maghrib. Kemudian ada asyafaq, waktu syafaq. Nah, ya. Kemudian al-ghasaq, kemudian ada atamatan yang tadi ditanyakan. Nah, itu waktu pukul 9 ketika malam sudah mulai gelap. Orang istirahat, bagusnya itu ya di pukul 9. Taib ya, waktu atamatan. Kemudian ada as-sudfah ya, kemudian ada al-fahmah, kemudian ada az-zullah, kemudian ada az-zulfah. Nah, gitu. Ya. Nah. Berikutnya ada buhroh, buhrotan. Nah, sahar, mau pukul 3 dini hari. Ada fajar, ada fajar berkaitan dengan syariat dan amaliyah. Fikih ya ada fajar sodik, ada fajar kazib. Kemudian ada subuh, waktu subuh pukul 5. Dan kemudian ada as-sabah pukul 6. Ya tadi saya kebalik. Ya, yang pukul 7 itu syuruk ya setelah sobah. Nah, sobah itu ya pukul 6. Langit sudah mulai gelapnya itu sudah mulai menghilang. Namanya itu as-sabah. Nah, itu ya as-sabah. Bisa difahami? Nah, inilah zaraf ya, keterangan. Dan dia hukumnya nasab. Wa ma zarful makan, dan apa itu zaraf makan? Wa ma hukmuhu, dan apa hukumnya? Zarful makan huwa lismud dalu, dia adalah isim yang menjelaskan ala makanin mubahamin ya, atas tempat yang samar, kal jihad seperti arah ya, arah yang 6, wa nahwiha, arah mata angin. Hukumnya nasab. Nah, ini seperti amama, artinya di depan, khalfa di belakang, qaddama, waro'a di belakang, fawqa di atas, tahta 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 di bawah, inda di sisi, dekat, ma'a bersama, iza'a, tijaha, tilqa'a ya, di sisi, hiza'a, sama di sana, sama seperti hunaka, huna di sini, milan ini jarak 1 mil, farsakh 1 farsakh, majlasa ya, kemudian maq'ada wa ma asbaha dzalik. Ma mithalu dzalika, contohnya adalah sumtu al yauma, saya berpuasa hari ini, al yauma maf'ulun fihi, mansubun ala maf'uliyah. Taib ya, atau ala zarfiyah. Wa qumtu lailata wa da'awtu Allah saharan, saharan ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bukratan. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asiyan, bukratan. Sirtu amamal qaumi amama. Nah ya, sallaitu khalfal imami khalfa. Irji'u wara'akum wara'a. Jalastu majlasal khatibi majlasa. Wallahu ma'akum ma'a. Nah, zorof ini baik yang zaman maupun makan, dia di dalam kalimat nantinya juga berkedudukan sebagai mudhof. Oleh sebab itu isim yang terletak setelah zorof ini dihukumi mudhofun ilaihi majrur gitu ya. Yang kelima maf'ul li ajli ya. Apa itu maf'ul li ajli? Nah, ya. Mal maf'ul li ajli ya taib lah. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja. Kita cukupkan 3 mafail dulu, dan 2 mafail atau 2 maf'ul berikutnya itu maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa iyyakum Ustaz. Jazakumullah khairan. Ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fikum. Fi amanillah. Wafik barakallah.